Salam, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang landasan perkembangan kurikulum pada bagian C, landasan sosiologis, dan D, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Perkenalkan, saya Arya Satrio selaku moderator, dan rekan saya Ezekiel Arnold akan membacakan materi pertama. Landasan sosiologis. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik hidup dalam kehidupan masyarakat. Asumsinya adalah peserta didik berasal dari masyarakat, dididik oleh masyarakat, dan harus kembali ke masyarakat. Ketika peserta didik kembali ke masyarakat, tentu ia harus diberkati dengan sejumlah kompetensi sehingga ia dapat berbakti dan berguna bagi masyarakat. Kompetensi yang dimaksud adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar di sekolah. Masyarakat sebagai suatu sistem. Di sini ada dua bagian. Pada bagian pertama, pada dasarnya masyarakat adalah sebuah sistem yang memiliki 3 subsistem, yaitu subsistem budaya atau kultural system. Yang kedua, subsistem sosial atau social system. Dan yang ketiga, subsistem kepribadian atau personality system. Dan yang kedua, dalam sistem kepribadian, individu memiliki keperluan atau kebutuhan yang lahir atau dibentuk pada saat berlangsungnya proses bersosialisasi bagi dirinya. Dalam masyarakat terdapat juga hierarki pengawasan di mana kebudayaan mengontrol masyarakat dan masyarakat mengontrol individu-individu yang menjadi warga. Selanjutnya, implikasinya adalah perkembangan kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Tidak hanya itu, pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan bentuk perilaku seseorang berdasarkan status sosialnya dan karakteristik kepribadian manusia modern. Fungsi sosialisasi meliputi aspek nilai, kognisi, dan motorik. Di antara ketiga aspek itu, ia mengutamakan nilai karena konsensus nilai merupakan faktor yang disyaratkan bagi pengembangan integritas sosial. Melalui sosialisasi, nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat diubah menjadi nilai yang dihayati atau diinternalisasi oleh warga masyarakat secara individu. Proses pembelajaran digambarkan sebagai sistem bank di mana guru diibaratkan seperti mencurahkan air ke dalam botol kosong yang pasif dan tidak beraksi apa-apa. Selanjutnya, pendidikan sebagai pranata sosial berarti pendidikan sebagai lembaga sosial. Theodorson G.A. dalam tahun 1969 menjelaskan social institution is an interrelated system of social roles and norms organized about the satisfaction of an important social need of function. Institusi sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Lembaga atau institusi. Pendidikan sebagai pranata sosial berarti pendidikan adalah lembaga sosial.
Kehidupan masyarakat, sistem yang terdiri atas berbagai peranata sosial, misalnya keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, TNI dan Polri, kesenian, agama, rekreasi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Firdanus. Silakan Firdanus. Pendidikan dan kehidupan rohani. Ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dan kehidupan ekonomi. Makin tinggi pendidikan, makin tinggi pula tingkat kehidupan ekonomi. Hubungan saling memengaruhi pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkatkan pendidikan. Fungsi utama pendidikan mempersiapkan tenaga kerja produktif, misalnya pengawas, pedagang, petani, peternak, teknisi, komputer, dan lain-lain. Kurikulum harus sesuai kebutuhan kerja, menyiapkan keterampilan yang relevan dengan lapangan kerja. Pendidikan dan perubahan sosial. Perubahan adalah keharusan sejak abad ke-20. Masyarakat dunia berpikir maju dan perubahan tidak bisa ditawar lagi. Perubahan digunakan masyarakat baik dalam struktur sosial maupun interaksi sosial. Isu perubahan sering muncul dalam berbagai bidang, termasuk politik, pemilihan RW, bupati, gubernur, dan presiden. Artinya perubahan bukan hanya milik lokal, tapi juga nasional dan dunia. Karakteristik manusia modern. Alec Index dalam Sudraraja Atwirkarta 1988. Terbuka pada ide dan pengalaman baru, mampu membentuk pendapat sendiri, tidak hanya jika ikut tokoh tradisional, percaya pada ilmu pengetahuan dan pengobatan modern, tidak pasif, tidak menyerah pada nasib, punya ambisi untuk masa depan yang lebih baik, tepat waktu dan mampu menyusun rencana, peduli dan aktif dalam urusan sosial, mengikuti perkembangan berita nasional dan internasional. Pendidikan dan lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga. Para ahli pendidikan kontemporer mengakui bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, mulai dari bayi sampai akhir hayat. Para ahli pendidikan juga mengakui peran penting pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Hasil dari suatu proses pendidikan, dimanapun tempatnya, harus mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, sangat keliru jika dikatakan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga hanya menekankan domain afektif saja. Pendidikan di lingkungan persekolahan, Formal education. ya. Landasan ilmu pengetahuan teknologi dan teknologi iptek. Yang pertama, menurut Beckham 1975, suatu teori mempunyai 3 ciri pokok, yaitu pernyataan dan bersifat memandukan atau unifying statement, mengandung proposisi atau kaidah umum universal proposition, dan pernyataan yang bersifat meramalkan atau statement. Poin kedua, suatu teori terdiri atas 2 jenis, yaitu teori deskriptif dan teori perspektif. Teori deskriptif mengandung sejumlah proposisi yang berhubungan secara logis. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alama yang berarti pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Kata ilmu sering diidentikan dengan kata sense, yang berarti ilmu, bahkan sering disatukan dengan kata pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Menurut Arthur Thomson dalam Sidi Ghazalba 1973, ilmu adalah pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten
dalam istilah-istilah sederhana. Huda Tabah membedakan pengetahuan seperti berikut: fakta khusus, ide-ide pokok, prinsip, generalisasi, konsep, dan sistem pikiran. Metode penelitian, metode merumuskan pernyataan menurut disiplin ilmu tertentu. Cara logis untuk melihat hubungan antara berbagai ide. Beberapa perkembangan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dan banyak memengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia, seperti elektronik yang melandasi terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan kadar informasi dalam sistem-sistem ciptaan manusia, terkomunikasi yang memperluas jangkauan pengamatan dan penyebaran informasi ilmiah dan lainnya, baik mengenai fenomena-fenomena fisik maupun fenomena-fenomena kemasyarakatan biologis, terutama yang berkaitan dengan kepahaman dan kemampuan dalam memengaruhi proses-proses penyusunan jaringan makhluk hidup yang disebut dengan bioteknologi, dan pengembangan material baru yang memungkinkan terwujudnya produk-produk baru dengan kemampuan-kemampuan yang sebelumnya sukar diwujudkan karena keterbatasan sifat material yang ada. Baik, kesimpulannya adalah perubahan adalah keharusan sejak abad ke-20. Masyarakat dunia berpikir maju dan perubahan tidak bisa ditawar lagi. Dan fungsi sosialisasi meliputi aspek nilai, kognisi, dan motorik. Di antara ketiga aspek tersebut yang mengutamakan nilai-nilai karena konsensus nilai merupakan faktor yang disyaratkan bagi pengembangan integritas sosial. Dan salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik hidup dalam masyarakat. Asumsinya adalah peserta didik berasal dari masyarakat, dididik oleh masyarakat, dan harus kembali kepada masyarakat. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Salam. Salam.